bagaimana Indonesia itu bisa independen dalam konteks industri pertahanan. Nah, kita lihat dari sisi medan di Indonesia, kepulauan dan banyak hutan. Yang paling ditakutkan dari negara lain Indonesia itu kan karena gerilya, perang gerilya, dan itu dipelajari banget di luar negeri. Kemampuan Indonesia dalam perang gerilya. Ada yang penjara model Belanda yang sangat ham perspektif, model Singapura yang orang kapok gitu kan, ya kan? Nah Indonesia itu mau kemana? Indonesia itu arahnya adalah ke pembinaan, ke produktif. Gitu. Nah, kapok itu kan sebenarnya relatif. Dengan memberikan mengambil hak kebebasannya, itu kan buat mereka juga udah hukuman. Dari hasil wawancara saya atau diskusi dengan beberapa narapidana korupsi, itu paling berat tuh di 3 bulan, 6 bulan pertama. Iya. Pertanyaan saya gini, kenapa pemasyarakatan itu digabung sama imigrasi? Di mana titik temunya? Kecuali tadi, tidak ditahan tapi dicekal. Tapi tidak ditahan biasanya. Itu kan karena, saya nggak tahu persis alasannya. Iya. Karena dulu awalnya sebenarnya yang saya dengar itu akan menjadi masing-masing itu menjadi badan. Badan imigrasi, yang satunya badan pemasyarakatan. Terus kemudian dalam diskusi kan kami tidak ikut. Ya, akhirnya saya cuma mendapatkan telepon dari Pak Azwar Anas saat itu Menteri PAN RB itu jadinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah peserta rapatnya itu kan waktu itu dalam penyiapan kementerian itu kan ada beberapa perwakilan dari pemenang pemilu dan juga Pak Azwar Anas selaku menteri saat itu. Nah, karena itu kan ada perubahan Perpres. Dan kemudian juga di situ kalau saya menduga karena ini sama-sama sebelumnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sehingga dijadikan kementerian tergabung dalam satu kementerian. Gitu. Ini kan kementerian ini menjadi 3 kan? Kementerian Hukum sendiri, kemudian Hak Asasi Manusia sendiri, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan sendiri. Kalau hukum sih jelas, ya kan? Banyak. Aturan-aturan, kemudian macam-macam lah. Kalau ini juga jelas. Kalau HAM hampir tidak jelas. Saya nggak berani komentar. Tapi bukan wilayah Pak Wamen. Nah saya cuma bikin apa kerja Menteri HAM ini ya? Mungkin kampanye, mungkin apa edukasi ya, gitu. Oke lah, itu another story. Nah, gini, saya ingin ya, gini. Tadi kan pernah sempat menjadi ASN ya. Berapa tahun jadi ASN itu? Sekitar 2 tahun atau berapa tahun, nggak lama. Terus nggak lama? Iya. Jadi di BKPM, di BAM itu direkrut sebagai profesional. Memang regulasi memungkinkan merekrut tenaga-tenaga non ASN untuk jabatan tipe eselon 1 ya. Ada sistem bidding ya. Nah sekarang kita bicara tentang industri pertahanan ya. Yang sebenarnya Pak Wamen bilang lebih passionable. Passionnya di sini sebenarnya, passionable-nya di sini kan. Apa yang melatar belakangi ya Pak Wamen belajar tentang pertahanan ini? Pertahanan dalam arti apa? Dalam arti luas, industrinya atau apanya? Dalam arti luas. Dalam arti luas. Karena saya mempelajari itu kebijakan pertahanan itu dari perencanaan, kemudian sampai alokasi anggaran dan bagaimana mengelola Kementerian Pertahanan. Nah, di situ yang menarik itu juga karena gini, pertahanan itu kan sebenarnya kan pengeluarannya pasti, tapi manfaatnya tidak kelihatan. Ya, karena kan tergantung rasa aman. Ya kan?
perdamaian, sehingga bisa. Justru kalau dia not working, bagus gitu ya. Artinya nggak ada ancaman, nggak ada apa kan? Tetapi memang kan ada bahasa pernah dengar civis pacem parabellum. Kalau ingin, kalau siap ingin aman, damai, harus siap perang. Siap perang. Nah, terus kemudian dari situ artinya kan kita harus memberikan daya gentar, deterrent. Ya. Daya gentar, deterrent, artinya apa? Itu masuk kepada wilayah postur. Ya. Postur itu kan berapa jumlah? Postur pertahanan. Postur pertahanan, ya. Terus kemudian masuk kepada hal-hal lain yang tentunya memberikan rasa gentar kepada siapapun dari negara lain. Nah, kemudian kalau kita berangkatnya dari bagaimana membuat satu strategi pertahanan, gitu kan, diawali kan dari ancaman dulu. Ya, ancaman kita apa sih? Ya, di kawasan, gitu. Terus kemudian baru dari situ ada strategi, ada postur, ada doktrin. Nah, ini semua menarik buat saya. Ya. Terus kemudian implementasinya, ya. Kemudian defense acquisition-nya sampai kepada kemampuan. Nah, di sini yang membuat saya lebih menarik lagi ketika bagaimana Indonesia itu bisa independen dalam konteks industri pertahanan. Nah, kita lihat dari sisi medan di Indonesia, kepulauan dan banyak hutan. Ya. Yang paling ditakutkan dari negara lain Indonesia itu kan karena gerilya, perang gerilya, dan itu dipelajari banget di luar negeri. Kemampuan Indonesia dalam perang gerilya. Buku-bukunya Pak Nasution itu luar biasa. Itu salah satu reference. Nah, tetapi ya, untuk perang gerilya itu artinya kita membutuhkan logistik, yaitu peluru, ya, di mana ini kita harus punya sendiri. Peluru itu isinya namanya propelan. Indonesia sekarang belum punya propelan itu. Pabrik untuk membuat propelan, isian daripada peluru dan isiannya ya, bukan cangkangnya ya. Cangkangnya itu juga diawali, kan kita udah tahu namanya selongsong. Iya, selongsong. Selongsong itu kan produk akhir. Sebelumnya itu adalah brass cup dulu. Brass cup bentuknya. Kemudian masuk ke mesin pengisian itu dijadikan selongsong dan diisi. Terus kemudian dikasih primer, jadi peluru. Sebelum itu ada brass sheet dulu. Lempengan kuningan kayak gulungan kain. Ya, terus dibikin cup. Nah, kita tidak punya itu. Sampai kepada brass sheet-nya itu kita nggak punya. Lembaran kuningan itu. Itu harus punya. Gitu. Propelan harus punya. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, kita sudah bisa. Nggak tergantung sama orang lain. Karena tidak import. Ingat kita dulu pernah diembargo sampai tahun mungkin 2025 kalau saya nggak salah. Oleh Amerika. Amerika atau 2025. Susah sekali kita cari munisi itu susah. Kita impor kemana-mana itu cari barang nggak dikasih karena masih diembargo. Gitu. Nah, kita kan nggak mau terjadi itu. Ya. Kemudian di situ propelan itu bisa bikin peluru, itu pakai namanya single base. Kemudian double base itu untuk bom, ya, isinya bom. Kemudian MKB, istilahnya munisi kaliber besar, ya, yang bisa dipakai tank. Nah, itu double base. Terus kemudian yang terakhir itu composite. Itu yang dipakai buat roket atau peluru kendali. Nah, baru kemudian ke yang lain-lain, gitu. Kayak misalnya pesawat tempur atau sekarang itu UAV dan lain sebagainya. Nah, itu setiap tahun anggaran yang dikeluarkan kalau negara seperti NATO itu 2%
dari GDP. Nah itu kan kalau misalnya kita beli dari luar, itu kan sayang. Ya, menjadi impor. Tapi kalau kita bisa bangun di Indonesia, itu akan menjadi salah satunya manfaat kepada penghematan devisa. Bahkan saya ambil contoh, Amerika Serikat itu sangat sukses dengan kebijakan pertahanan dalam hal industri pertahanan. Bang Refli tahu yang namanya Boeing 747, itu adalah produk yang kalah dalam tender. Ketika pemerintah, Department of Defense US, pada tahun 1964 kalau tidak salah, itu memanggil Boeing dan Lockheed Martin untuk membuat pesawat angkut, tetapi bukan propeller, tetapi jet. Kemudian payloadnya untuk bisa mengangkat muatan, ya, dan juga bisa terbang rendah, speknya dikasih. Dipanggil dua ini, dikasih biaya research. Setelah 3-4 tahun datang, yang satu adalah C7 Galaxy, yang satu adalah Boeing 747 namanya saat ini. Ya, tapi dulu namanya prototipe A, prototipe B lah misalnya. Yang menang itu C7 Galaxy. Gitu. Tetapi si Boeing diuntungkan walaupun dia kalah tender, tetapi dibiayai research oleh pemerintah. Ya, akhirnya dikembangkan menjadi pesawat komersial. Dan akhirnya sepanjang tahun Boeing berdiri, ini adalah pesawat yang paling menguntungkan buat Boeing. Di samping 737. 747 itu diproduksi itu lebih dari 10.000. Dari tahun 69 sampai terakhir. Gitu. Nah, itu kan manfaat ya, yang diberikan oleh pemerintah kepada pertahanan. Jadi gini, kalau kita lihat Indonesia ini ya, Pak Wamen ya, sebenarnya kalau kita bicara industri pertahanan, tahapnya di mana sih? Ini kan ada tahap, kalau berasal swasembada, ya kan? Tapi tahap dia jadi industri yang bisa mendatangkan devisa menguntungkan. Ini tahap konsumtif, ya, cuma makan anggaran aja kan? Nah, kita masih di mana ini sebenarnya? Kalau dilihat dari persentase, kita masih konsumtif. Konsumtif. Kalau dilihat dari persentase dari anggaran yang dikeluarkan. Ya, udah pasti lah, karena kan yang kita beli yang canggih-canggih, yang kita jual barangkali baru inilah terbatas gitu. Ya, ini tantangan kepada pelaku industri pertahanan untuk bisa melihat peluang menjadi kita mendapatkan manfaat dari anggaran yang besar. Ya. Dan di situ saya merasakan bahwa ini adalah suatu hal yang penting. Negara yang maju, industri pertahanannya pasti maju. China, Korea, Jepang, ya, Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, hebat-hebat. Nah, ini tantangan. Tapi mungkin korek nih kalau saya salah ya. Pertama, berapa anggaran di Kementerian Pertahanan sekarang per tahunnya? Saya nggak gitu persis. Dulu kira-kira 100-an triliun. Dulu sih yang jelas di bawah 1% ya, 0,6% dari GDP gitu ya. Itu saat saya masih di sana itu masih di bawah 100. Masih di bawah 100 ya. Saya pernah mendengar ya kira-kira 100-an. 100 lah. Ya 100-an. Nah, sekarang mungkin lebih. Iya, sekarang lebih kan. 100 itu ketika Pak 2014. Prabowo, iya. Tapi Pak Prabowo juga masih bilang 100-an juga waktu itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah dengan sebesar itu ya kan, terkesan perspektifnya itu bukan membangun industri pertahanan. Terkesan ya. Tapi ya membeli. Ya memang dibutuhkan kecepatan. Iya. Kalau menunggu, kan gini Bang, saat ini memang mau tidak mau harus percepatan akuisisi. Oke. Ya, karena kita itu masih minimum essential force. Iya. Tetapi dalam konteks ini kan ada dua hal yang berbeda. Konteks kita menjaga kedaulatan sama konteks kita mandiri. Iya. Ya. Nah,
Kalau ini bisa gap-nya itu dikecilkan, wah itu top, ideal. Itu makanya saya mulai dengan yang sederhana dulu, memenangkan perang gerilya dengan propelannya. Jadi kalau misalnya industri pertahanan Indonesia bisa cepat membuat propelan, sama kemudian bahan untuk brass cup, itu top. Itu aja dulu. Pertanyaannya adalah, apa problemnya? Belum bisa itu? Sumber daya manusia dan teknologinya atau bahan bakunya? Rasanya kalau bahan baku nggak mungkin Indonesia nggak ada ya? Kalau propelan itu harus dibikin bahan bakunya di Indonesia. Karena itu bahan dasarnya selulosa. Oke. Kita banyak. Banyak. Gitu, bisa itu. Nggak susah. Kalau kalau berasnya, itu kan koper. Iya, iya. Ya. Campuran kan? Iya. Indonesia punya. Gitu. Berarti soal policy, soal teknologi? Yes, kalau menurut saya ini perlu ada yang memaksa untuk ini bisa jalan. Kalau dulu waktu saya di Pindad dalam proses itu. Oke. Tapi kesan saya ini ya, nggak ada sih orang bicara industri pertahanan, bagaimana melakukan akselerasi terhadap industri pertahanan. Yang ada adalah mengakselerasi pertahanan, ya kan? Postur pertahanan, ya, dengan melengkapi pesawat apa-apa macam-macam. Tapi membangun industri pertahanan dalam perspektif tidak hanya pertahanan itu sendiri, tapi juga dalam perspektif ekonomi misalnya. Saya kok nggak lihat ya dari pemerintahan ke pemerintahan ya, sebagai sebuah alternatif pertumbuhan ekonomi misalnya. Belum Bang, ini kan sekarang masih program-programnya udah banyak yang istilahnya di pipeline ini udah banyak nih. Ya. Mudah-mudahan menjadi, karena ini kan di luar pekarangan saya nih. Ya, oke. Udah sekarang udah di pekarangan baru ya. Tadi kan adalah referensi ketika saya sempat ada di Kementerian Pertahanan dan juga bikin buku mengenai industri pertahanan. Tapi kalau sekarang policy-nya seperti apa, terus kemudian rencananya seperti apa, saya yakin lah, it's a matter of time. Oke. A matter of time, misalnya 100 tahun lagi. Oke. Nah, saya mau menyinggung sedikit ya. Pak Wamen, defense itu termasuk juga bicara tentang tentang menganalisis perang terjadi dan lain sebagainya gitu. Iya, karena itu kan salah satu hal yang kita harus kuasai dari kita menentukan postur, strategi, dan lain sebagainya, itu kan ancaman. Ya, Nah, ancaman berarti kan kita harus lihat sekeliling. Bagaimana sekeliling itu kan artinya dunia. Gitu. Termasuk kemudian kan defense diplomacy. Itu kan juga harus diatur dan itu menyangkut ke segala macam aspek dan negara. Jadi saya pernah mendengar nih, dari Pak Prabowo nih, saya pernah mendengar, bahwa Indonesia itu akan menjadi battlefield dari dua kekuatan. Pada waktu itu, saya lupa, sepertinya China dan Amerika. Gitu. Nanti, itu dokumen Rusia katanya, nanti ditinggalkan begitu saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kan perang kan sekarang udah asimetris kan, tidak melulu kekuatan bersenjata, tapi juga bisa pandemi, bisa juga kimia, bisa juga macam-macam, juga cyber dan lain sebagainya. Itu ramalan itu akan terjadi, bakal terjadi, atau sudah terjadi? Kalau itu kan tentu jawaban pastinya Pak Prabowo sendiri yang punya ya. Iya. Tetapi kalau saya boleh ikut menganalisa, ya tentu sekarang itu kan ada asymmetric war ya, yang segala macam itu bisa terjadi dan juga bentuknya juga bermacam-macam. Ekonomi pun bisa kita sebut perang. Ya, kenapa kemudian saya tertarik dalam hal industri, investasi? Karena itu kan tarik-menarik itu kan juga perang. Ya, bagaimana kita bersaing agar kita bisa memenangkan persaingan dari sisi ekonomi. Nah, kembali kepada tadi yang Bang Refli tanyakan, kalau menurut saya saat ini itu sudah terjadi. Gitu. Mungkin masih sebagian, tetapi sudah dimulai. Kita nggak pernah tahu. Misalnya, bagaimana sebuah virus itu tahu-tahu menjangkit satu negara, gitu ya. Kemudian juga ada lagi yang
namanya proxy, ya. Terus kemudian sekarang kita ambil contoh sekarang lah bagaimana di Timur Tengah terjadi proxy war, ya, sehingga misalnya salah satu yang terkenal itu kan bagaimana satu negara yang sekarang sedang berkonflik itu melakukan serangan menggunakan orang lain, gitu, ke negara lawannya. Nah, itu kan sudah terjadi, ya. Terus bagaimana penggunaan alat device, ya, yang sekian lama ditanam di negara tertentu oleh negara lawannya, atau secara serentak itu meledak, gitu kan? Itu kan merupakan satu fenomena perluasan medan pertempuran yang sekarang semakin kompleks, gitu. Tidak hanya perang konvensional. Kalau kita menyebutkan perang konvensional, perang antara Rusia dengan Ukraina itu sudah terlalu lama untuk perang modern, gitu. Dan cost-nya udah terlalu besar, gitu. Dan kita lihat sendiri bagaimana Rusia mengalami satu kesulitan dalam menghandle perang tersebut. Ya, Ukrainanya juga menjadi proksinya yang lain-lain, ya, udah menjadi kompleks. Jadi Ukraine itu karena dia bisa jadi proksi siapapun, maka dia bertahan. Tetapi kan itu juga tidak menutup kemungkinan. Waktu saya sekolah defense, tidak ada bayangan bagaimana sebuah negara seperti Ukraina itu kemudian Rusia perang gitu, itu tidak terbayang sebelumnya, gitu. Tetapi kejadian, jadi tidak berarti menutup kemungkinan juga suatu saat nanti ya Indonesia bisa juga terjadi. Makanya kita harus perkuat, gitu. Kita harus siap. Ini ada yang mengatakan ya, sebenarnya nih syarat perang dunia ketiga itu sudah terpenuhi, energi, pandemi, dan nuklir. Gitu. Jadi sekarang ini orang rebutan sumber-sumber energi kan, rata-rata orang mulai kesulitan energi. Begitu Selat Hormuz tertutup, udah mulai orang mikir kan. Harga naik, nggak karu-karuan. Pandemi sudah kita alami dan bahkan terus-menerus dicoba kan pandemi. Dan kata orang, pandemi itu adalah salah satu cara untuk mengontrol dunia ini dengan vaksinasi dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian semua orang bisa divaksin dan kemudian itu adalah total kontrol, kira-kira begitu kan. Kemudian nuklir ya tinggal dipencet aja knopnya kan. Sekali negara seperti Pakistan atau kemudian China ada nuklir juga. Ada. China, Taiwan ada. Taiwan tidak. Tidak. Kemudian Korea Utara, India ada. Afrika Selatan ada, India ada, Pakistan ada. Maka kalau ketika negara tersebut kepepet, bahasa Jawanya tiji-tibe ya kan, mati siji mati kabeh ya kan, itu gimana pendapat seperti itu? Dan lalu kemudian perluasan perang ke Laut Cina Selatan dan akhirnya imbasnya ke Indonesia. Logiknya kita harus lihat, China bisa menahan diri untuk tidak melakukan satu perlibatan jauh di Taiwan. Salah satunya apa? Karena kalau dugaan saya mementingkan pertempuran ekonomi. Kalau misalnya menyerang tetapi akhirnya merugikan secara ekonomi, pasti dihindari. Sekarang yang takut. Padahal kalau dia menyerang mudah sekali. Asal Taiwan tidak jadi proxy war. Ya makanya kan dia berhitung. Ya. Begitu juga. Ini cerita yang boleh dibilang sangat kuat argumentasinya. Yang takut harga minyak naik tinggi itu lebih kepada Amerika. Karena nanti akan dunia ekonominya akan kacau balau. Jadi dia itu sekarang susah payah mendorong produksi minyak supaya harga bisa ditekan. Benar nggak? Dia juga sebenarnya sudah pengen damai dengan Iran. Kalau pingin itu kan sah-sah aja pingin kan. Tetapi kan untuk supaya damai itu kan ada kondisi-kondisi yang sampai saat ini kan belum terjadi. Nggak, itu maksudnya itu sebuah kondisi bahwa dia pun khawatir kalau perang terus-menerus justru yang rugi Amerika sendiri gitu. Dua-dua rugi. Pertama,
Iran itu produksi minyaknya kan tinggi. Ya. Minyak itu tidak bisa dihentikan. Pilihannya adalah ditampung atau dibuang. Seberapa banyak Iran bisa membuang minyak itu? Itu satu. Di sisi lain, dengan terjadinya... Dan seberapa banyak bisa menampung gitu ya? Iya, itu nggak bisa di-stop. Kalau di-stop, itu secara teori dan juga praktek, sumurnya rusak. Kalau dihentikan. Jadi terus-menerus. Terus harus produksi harus dilakukan. Mau ditampung di mana? Kalau Selat Hormuz tetap ditutup. Patokannya ini nanti November. Gitu. Nah, di sisi lain, ya, itu negara pada umumnya, termasuk Amerika Serikat, takut harga minyaknya makin tinggi. Jadi sekarang dibikin rendah-rendahin terus, dengan supply-nya ditambah. Gitu. Jadi ini sekarang ini udah lucu, yang namanya perang itu memperhitungkan banyak faktor. Bursa saham. Dulu waktu Perang Dunia Kedua tidak banyak. Ya. Komoditas, bursa komoditas, bursa saham. Sekarang orang concern dengan itu. Gitu. Bahkan kadang-kadang saya berseloroh gitu kepada teman-teman gitu ya. Ini yang paling menguntungkan, ini yang mengetahui kapan damai, kapan perang. Kenapa? Beli saham dan jual sahamnya itu dia tahu actionnya kapan gitu. Iya, gitu. Dan itu kan yang paling tahu kan ya, kita tahu sama-sama tahu siapa kan. Tapi yang paling lucu adalah kenapa selalu solusinya tuh perang ketika masalahnya itu mungkin cuma masalah ekonomi kan. Jadi masalah kalau Trump popularitas dalam negeri yang turun gitu-gitu, tiba-tiba jalannya adalah perang gitu. Dilakukan oleh Bill Clinton, George Walker Bush, ya kan, Ronald Reagan juga. Kok bisa begitu? Dan akhirnya dia sendiri yang kemudian merasa, loh kok malah merugikan Amerika misalnya. Kalau pendekatan yang saya berdasarkan apa yang saya pelajari, itu kan adalah bagaimana suatu negara itu mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Ini tidak jauh dengan apa yang dipahami oleh Pak Presiden kita. Ya, food, energy, water. Amerika itu selalu concern dengan yang namanya energi. Ya. Kenapa dia cuek aja di beberapa negara yang tidak menghasilkan oil? Mau otoriter, mau apa terserah. Terserah. Nggak ada kepentingan. Tapi begitu Venezuela, begitu Iran, Irak beda lagi. Iya. Dan itu kan udah jelas. Food, energy, water. Indonesia tidak ada isu di water. Antisipasi boleh agar tidak menjadi suatu saat di kemudian hari menjadi masalah. Ya. Tetapi food, karena penduduk kita banyak, menjadi concern Bapak Presiden. Kemudian energi. Gitu. Ini juga menjadi concern kita. Amerika lebih ke energi. Karena food dia berlimpah kan dengan dataran datar yang istimewa saya daerahnya lupa namanya. Tapi kan disitulah setiap negara itu punya ancaman yang berbeda-beda sehingga responnya juga berbeda. Gitu. Ada buku kan, Challenge and Response. Di Amerika tuh dia sepanjang pegunungan itu ya, yang daerah subur itu. Daerah subur itu Midwest kalau nggak salah. Itu. Di situ kan dulu juga terjadi perang saudara itu kan, civil war itu kan juga antara kepentingan petani, pemilik lahan, ya, dengan kepentingan di di utara. Itu menghasilkan satu civil war di Amerika tahun 18-an itu. Ini Bro Silmi, ini kalau misalnya disuruh balik ke pertahanan kayaknya lebih ke sana pengennya. Yang penting bermanfaat aja. Bermanfaat. Bermanfaat. Tapi kan harus the right person on the right place mestinya kan. Jadi kalau dia makin right, ini makin bagus di situ. Oke, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Boleh dong, tanya. Ada yang mau tanya nggak? Iya. Pasti mengikuti Pak. Ada Alcatraz, penjara paling serem di dunia. Juga di Singapura ada Yellow Ribbon. Gimana cara napi jadi produktif? Mereka di masyarakat tapi diminta untuk mendesain satu buah lapas. Mau dong Pak dijelasin ada apanya, terus juga produktifnya itu gimana Pak? Saya lihat juga sedang mengusahakan itu Pak. Oke, saya tambahkan sedikit. Waktu saya pernah ke Belanda, diajak oleh Wamen dulu, namanya Denny Indrayana, kita ke penjara di Belanda. Dalam pikiran saya,
enak sekali ini penjara begini. Main tenis meja, bersih tempatnya kan. Kemudian ya fasilitasnya bagus, mau fitness, mau apa dan lain sebagainya. Dia orang betah. Saya tanya waktu itu, kita tanya-tanya, ada nggak semacam apa istilahnya kalau penjara jebol itu kan? Seumur hidup di situ sekali aja katanya. Yang lainnya nggak ada. Setelah kita lihat, ya wajar saja memang. Orang seperti tinggal di hotel aja kan, dengan fasilitas seperti itu. Saya tanya dua hal. Itu hal yang seharusnya dilakukan memang, membuat warga binaan nyaman, apa iya? Sehingga dia kemudian nyaman, dan kemudian jangan-jangan dia pengen jadi penjahat lagi. Tapi sebaliknya jangan-jangan yang tidak nyaman malah lebih lagi. Dan yang kedua adalah, kita dalam perspektif yang ke sana nggak sesungguhnya? Gini, Alcatraz atau penjara-penjara yang menyeramkan, itu adalah cerita di masa lalu, di mana hukuman itu adalah pembalasan. Utamanya adalah pembalasan dan menakutkan supaya orang tidak masuk lagi, which is true. Orang jera ya. Orang jera. Nah, pendekatan yang saat ini dilakukan itu kan karena dengan adanya HAM dan lain sebagainya adalah pembinaan agar dia siap kembali lagi ke masyarakat, kemudian menjadi bermanfaat. Ya, saya sebenarnya mengambil sikap ya bagaimana supaya penjara itu produktif. Produktif itu bisa menghasilkan. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuat penjara itu produktif, paling tidak mengurangi beban anggaran. Kemudian melatih juga warga binaan itu bekerja. Ya. Dan dia udah terbiasa kemudian memiliki percaya diri dan memiliki tabungan untuk kemudian nanti ketika keluar, ya tidak lagi menjadi kriminal. Ya. Dan jadi dia di situ dia produktif dan menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Okay. Saya memberi contoh, itu sebenarnya udah dimulai dari zaman Belanda. Kayak di Cipinang itu adalah untuk produk besi dan kayu. Untuk produk garment itu ada di Cirebon. Produk cetakan itu ada di Sukamiskin. Produk pertanian itu ada di Tangerang. Ya. Kenapa kita nggak seperti itu lagi konsepnya? Daripada berdesak-desakan, ya, terus kemudian juga takut juga enggak, seperti Alcatraz, ya, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Nah, ambil yang produktif, bisa menghasilkan, membuat percaya diri, tidak kembali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Di Belanda, memang standar daripada kualitas penjaranya dan juga kapasitasnya itu memang cukup, yang tadi Bang Refli sampaikan. Terus kemudian mereka sudah menerapkan hukuman alternatif yang ada sekarang di KUHP baru, hukuman alternatif tersebut. Nah, hukuman alternatif itu kenapa diberikan? Karena kan sebenarnya selain hukuman juga dia kita optimalkan daripada kemudian menghuni penjara menjadi beban. Kenapa dia tidak di luar? Hasilnya bisa dikembalikan ke masyarakat. Ya, toh juga kebebasannya itu dibatasi. Hukuman alternatif kan prinsipnya itu kebebasannya kan dibatasi, tetap tidak melepas daripada jiwa atas dasar kemudian pemberian hukuman. Nah, kombinasi itulah yang membuat Belanda penjaranya itu relatif kosong. Tetapi kosong setelah dia punya kapasitas penjara 0,1%. Bahkan dia memiliki 0,2. Nah, Indonesia itu 0,1 aja belum. Gitu. Harusnya kita punya 0,2. Harusnya. Singapura ya itu rapi, bagus. Ya. Tetapi nggak betah juga. Saya 1 jam meninjau di sana, nggak betah Bang. Padahal saya meninjau. Karena? Di sana sangat strict. Penghuni di lantai 5
Ya sampai nanti dikeluar dari penjara, misalnya hukum 5 tahun, ya di lantai 5 itu terus. Nggak bisa kemana-mana. Pindah lantai aja nggak bisa. Ya. Dan dia benar-benar di dalam penjara, tidak ada AC, rapi, bagus. Tapi tidak nyaman sama sekali. Nah itu yang saya bisa lihat. Nah itu yang saya katakan tadi kan, ada yang penjara model Belanda yang sangat ham perspektif, model Singapura yang biar orang kapok gitu kan, ya kan. Nah Indonesia itu mau kemana? Indonesia itu arahnya adalah ke pembinaan, ke produktif, gitu. Nah kapok itu kan sebenarnya relatif. Dengan memberikan mengambil hak kebebasannya, itu kan buat mereka juga udah hukuman. Dari hasil wawancara saya atau diskusi dengan beberapa narapidana korupsi, itu paling berat tuh di 3 bulan, 6 bulan pertama, Bang. Iya. Proses persidangan, berita di media, bagaimana keluarga menghadapi cobaan, ya, ketika ada salah satu anggota keluarganya didakwa, gitu ya kan? Itu udah hukuman di awal itu 6 bulan lah. Maksimum 1 tahun kalau persidangannya lama. Setelah itu di dalam penjara dia akan adaptasi, muncul rasa nyaman juga, gitu. Kalau dilihat dari luar penjara di Singapura kayak gedung, kayak apartemen. Iya. Gitu. Tapi di dalam bagus, tetapi kebebasan zero. Jadi dia cuma punya waktu 45 menit keluar dari ruang penjara. 45 menit dalam 1 hari. Sisanya di dalam sel. Gitu. Tapi nggak nyaman. Saya sebenarnya pengen ngomong tentang hal-hal yang cerita-cerita buruk tentang penjara ya, atau pemasyarakatan ini. Tapi saya kira itu cerita klasik lah. Saya titip aja. Daripada kita mengulang-ulang kan. Saya titip ke Pak Wamen ya. Cerita tentang suka miskin, ya. Cerita tentang misalnya ada napi yang bisa keluar masuk seenaknya. Cerita tentang yang namanya ruangan itu bisa dibeli, harus ada harganya dan lain sebagainya. Cerita tentang penguasaan teritorial sebuah lapas sehingga bahkan officer atau petugas pun tidak mampu mengendalikannya dan lain sebagainya. Nah itu saya tidak ingin spesifik karena saya tahu walaupun spesifik itu kan barang yang sudah kita ketahui dan kira-kira policy ke depannya apa ya proyeksi Pak Wamen terhadap lembaga pemasyarakatan ini atau penjara ini? Secara bertahap tentu harus kita menuju kepada satu penjara yang ideal. Ya artinya secara aturan main, secara kapasitas, ya, fasilitas, dan juga hal-hal yang menyangkut daripada upaya pembinaan itu bisa dilakukan dengan optimal. Penjara adalah penjara, di mana di dalamnya juga ada manusia yang harus dibina, termasuk juga kita membina pegawai-pegawai kita agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perlu proses, dan itu tidak terlepas dari apa kebijakan yang kita buat saat ini. Saya sangat mendorong yang namanya penambahan kapasitas. Setelah penambahan kapasitas itu terjadi, termasuk juga penambahan SDM, baru kita bisa melakukan upaya yang lebih ideal. Di setiap penjara, itu jumlah penjaganya itu 1:39. Sementara idealnya itu 1:15. Dari situ aja kita sudah kekurangan orang. Padahal kita sudah mengelola untuk lapas sendiri itu 50.000. Imigrasi 15.000. Maka totalnya 65.000. Belum lagi untuk tadi yang namanya hukuman alternatif. Itu membutuhkan tambahan pegawai sekitar 20.000. Kenapa ditempatkan di Bapas? Bapas itu adalah untuk mengawasi hukuman alternatif.
Bapak Badan Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan. Oke. Jadi dia yang melakukan pembinaan di luar penjara. Jadi kayak misalnya orang yang sudah mengalami udah masuk proses asimilasi atau proses yang namanya hukuman PB, ya, pembebasan bersyarat, itu adalah menjadi kewenangannya Bapas. Dilihat bagaimana apa yang dilakukan, dibina. Nah, termasuk juga ketika misalnya yang alternatif tersebut, gitu. Sampai kepada kayak misalnya orang pada nggak tahu tuh, kayak tahanan rumah itu hitungannya berapa sih? Tahanan kota itu berapa? Tahanan rumah itu hitungannya 1/3. Gitu. 3 hari di rumah menjadi tahanan itu sama aja dengan 1 hari di dalam penjara. Tahanan kota itu 1/5. Gitu. Nah, cuman kan itu kembali lagi harus dilengkapi dengan kebijakan dan aturan. Gitu. Saya mau bercanda, kalau tahanan rumah tapi rumahnya banyak gimana? Pokoknya dia nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kecuali dia punya lorong bawah tanah. Pak Wamen, closing statement. Ya, Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Berikan kami kesempatan sampai pada waktunya kita bisa menyelesaikan tugas kewenangan dan juga tanggung jawab kita secara optimal di akhir masa tugas. Oke. Mudah-mudahan janji ini ditunaikan. Soal hasil itu kan yang penting kerjanya dulu. Hasil itu ya tentu akan mengikuti apa yang dikerjakan. Makasih Pak Wamen. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama kan? Karena saya tahu ada teman Anda yang katanya, oh jangan ke RH Channel. Itu harus diundang. Harus diundang gitu ya. Biar dia tahu benar ya bahwa RH tidak menyerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.